Salam jumpa sahabat Lintas Family TV, sarana informasi dan edukasi, serta media hiburan terkini dan terdepan. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu menarik yang lagi viral di media sosial maupun di media-media cetak. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi menarik. Dan kali ini kami akan mengulas tentang mencerna peta politik dan dukungan masyarakat bagi calon gubernur Kepri tahun 2024. Jika Anda bertanya kepada para kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau, baik gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota di Provinsi Kepri, tentang siapa yang sangat berpotensi dicalonkan menjadi gubernur Kepulauan Riau dan siapa yang sekarang mendapat tempat di hati rakyat Provinsi Kepulauan Riau, lalu siapa yang berpotensi memenangkan pemilihan gubernur Kepri tahun 2024, pasti mereka akan berkata, belum terpikirkan lagi. Yang penting sekarang mereka masih mengabdi untuk rakyat dan bekerja sekuat kemampuan dan tenaga untuk rakyat. Lalu apakah ini benar? Saya ingin menyatakan bahwa ini jawaban kamuflase belaka. Dalam hatinya, kalau boleh saya dipilih lagi, atau saya juga ingin maju sebagai calon gubernur dan saya harus punya potensi untuk memenangkan itu. Dasar anak kucing, selalu mengikuti ibu kucing. Malu-malu kucing. Ingat, jabatan itu seperti pengguna narkotika. Sangat mudah membuat orang kecanduan, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya dengan segala daya upaya. Jadi kita tidak perlu menjadi bapak kucing, karena ada ibu kucing yang menyatakan meong. Bin malu-malu kucing. Lalu dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begini cepat, kita harus menggunakan ini supaya menyadarkan rakyat tanpa mengenal ruang dan waktu untuk melihat secara detail tokoh-tokoh di Provinsi Kepulauan Riau yang berpotensi tampil untuk memimpin Provinsi Kepulauan Riau dalam pemilihan gubernur tahun 2024 nanti. Hal ini merupakan bagian daripada pendidikan politik masyarakat, sekaligus satu upaya agar indeks demokrasi kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Sangat penting lagi supaya masyarakat tidak memilih kucing dalam karung, karena risiko besar dari masyarakat memilih kucing dalam karung, rata-rata hasilnya kucing garong. Kalaupun bukan kucing garong, yang terpilih pasti kucing amnesia. Sudah terpilih, lupa akan janji-janji politik. Bisa juga yang terpilih nanti kucing lapar, karena kerja cuma mengekali rakyat, padahal semua kebijakan untuk kepentingan golongan tertentu, bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa pada bulan April sampai Agustus tahun 2022 adalah tahapan verifikasi partai politik yang akan ikut dalam pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Pada bulan Desember tahun 2022 sudah penetapan partai peserta pemilu tahun 2024. Awal tahun 2023 sudah masuk dalam tahapan pencalonan presiden, di mana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan dilakukan pada tanggal 28 Februari tahun 2024 mendatang. Sementara untuk pilkada akan dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2024. Demikian kutipan CNN.com dan Kompas.com
mengutip hasil rapat KPU dengan DPR. Artinya, bagi semua kepala daerah yang sedang menjadi penguasa, tunaikanlah janji-janji kampanyemu, biar rakyat akan tetap memilihmu dalam pilkada tahun 2024. Karena terlalu sempit dunia ini untuk menutupi semua informasi tentang kinerja Anda. Jejak digital tidak akan menghilangkan satu kata pun yang terdapat dalam janji-janji Anda untuk mendapatkan kekuasaan pada pilkada tahun 2019 lalu. Sekali lagi, kami ingatkan tahun 2022 adalah tahun terakhir Anda menunjukkan kepada rakyat bahwa Anda bisa membuktikan janji-janji kampanye Anda. Memasuki tahun 2023, unsur pimpinan daerah sampai tingkat pimpinan pusat sudah disibukkan dengan agenda politik yang sangat padat. Lalu bagaimana peta politik dan kefiguran yang sudah semakin mengemuka untuk menjadi calon gubernur Kepulauan Riau tahun 2024? Ada beberapa tokoh yang sebetulnya oleh partai politik maupun para aktivis di Provinsi Kepulauan Riau sudah mengetahui dan sangat berharap akan maju sebagai kandidat calon gubernur Kepri tahun 2024. Mereka adalah masing-masing sudah tentu Ansar Ahmad yang dipastikan akan maju sebagai calon petahana. Yang berikut Haji Muhammad Rudi, wali kota Batam sekarang. Selanjutnya ada tokoh politik Suryo Respationo dan juga ada tokoh politik Ria Saptarika, politikus PKS. Semuanya akan bersaing ketat dan tentu akan ada kejutan-kejutan baru. Ada tokoh-tokoh politik yang lain yang dipastikan akan tampil untuk mewarnai pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Kepri tahun 2024. Jika kita mengkristalisasi tokoh politik di atas dalam peta politik daerah dan dinamika politik kekinian, figur Ansar Ahmad dan Haji Muhammad Rudi sangat dipastikan akan maju dan siap bersaing ketat dalam segala hal. Sedangkan untuk tokoh politikus sekelas Suryo Respationo dan Ria Saptarika tentu sangat membutuhkan kalkulasi kekuatan yang lebih komprehensif sebelum mengambil satu keputusan maju atau tidak. Tantangan ke depan untuk politikus daerah adalah melawan stigma koalisi partai politik tingkat pusat yang begitu tajam, kaku dan terkesan semakin membelah antara nasionalis demokrat dan nasionalis religius yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Tetapi pilkada tahun 2019 memberikan pelajaran begitu berarti bagi bangsa kita, karena koalisi partai politik tingkat pusat tidak mempengaruhi koalisi politik di daerah. Ini sesuatu yang sangat baik, karena yang mengetahui daerah adalah anak daerah sendiri, bukan orang pusat. Sehingga dalam pemilihan kepala daerah tahun 2019, pada tingkat pusat PDIP misalnya bisa berlawanan dengan Gerindra. Tetapi koalisi pada tingkat daerah, PDIP bisa juga bergabung dengan Gerindra untuk mengusung salah satu calon kepala daerah. Dan ini menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan kualitas indeks demokrasi bangsa kita yang semakin maju. Dan mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa ketokohan Ansar Ahmad dan ketokohan Muhammad Rudi dipastikan akan bersaing ketat, mulai dari fase pemilihan atau penentuan partai pengusung, juga penentuan calon pendamping atau calon wakil gubernur, sampai pada strategi pemenangan. Dapat dipastikan akan terjadi satu orkestra demokrasi yang keras tetapi harmonis dan penuh arti. Dan saya akan mencoba mengurai peta kekuatan politik berbasis partai pengusung. Mungkinkah partai pengusung Ansar Ahmad pada pilkada 2019 dan partai pengusung Haji Muhammad Rudi masih bertahan untuk mendukung kedua tokoh tersebut? Jawabannya belum tentu, karena kita belum melihat hasil perolehan suara pemilihan legislatif pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada Februari 2024 nanti.
Karena partai pengusung calon kepala daerah akan ditentukan berdasarkan hasil pemilihan legislatif tahun 2024. Dan bagaimana peluang dukungan masyarakat berbasis kinerja untuk kedua tokoh di atas, dan apakah surat kesepakatan politik yang ditandatangani oleh Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Ibu Marlin Agustina tentang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau bisa menjadi batu sandungan terhadap suksesi Ansar Ahmad dalam pencalonan Gubernur tahun 2024 nanti. Kita ikuti liputan Live TV selanjutnya.